Abis itu gue ikutan audisi, alhamdulillah keterima, akhirnya 3 Lanjut tahun terus. terabaikan itu skripsi. Hampir DO? Kayak berleha-leha, gue kayak ngerasa agak sombong, gue bisa bayar kuliah gue sendiri. Ya lu bayangin nih mahasiswa di Jogja, gue dulu cuman dijatah orang tua gue tuh sebulan cuma juta kalau nggak salah. Tuh tiba-tiba gue stand up dapat, gue sekali kerja bisa, alhamdulillah waktu itu udah dapat 200 sejuta. juta. Penting gak sih ijazah UGM tuh? Ya buat jadi presiden sih penting. Wah, nggak tahu rasanya lah, kayak menyenangkan sekali ya. Gue pengen rasa-rasa itu terus gue kerjakan sih ya, dirawat sih. Tapi kalau track yang emang lu rilis untuk relate ke banyak orang yang mana? Nggak gue niatkan ini biar ini didengar banyak orang, biar relate ke banyak orang. Nggak, ini tuh emang lagu ini pesan dari orang tua gue ke gue, yang itu juga gue turunkan ke Nadine. Balik lagi di Pop The Talk teman-teman. Kali ini gue kedatangan seorang pengkarya. Asik. Salah satu pengkarya yang paling humble dan paling baik hati yang pernah gue temuin. Amin ya Allah, amin. Kenapa gue bilang pengkarya Bang Hipzi? Karena lu bukan cuma komedian, bukan cuma kreator gitu. Ada banyak hal yang lu create sampai saat ini gue lihat gitu ya. Dari pertama gue tahu profilnya Bang Hipzi, oke ini dia stand up comedian. Terus tiba-tiba ngerilis lagu. Terus punya clothing, ada Bikienga, bener ya? Terus tiba-tiba bikin crepes. Crepes tuh sederhananya apa sih? Sederhananya crepes itu kenapa awalnya dulu gue bikin karena gue dulu nggak ada manajemen yang memegang gue. Oke. Ya, jadi setelah gue sama manajer gue yang lama, gue nggak ada manajemen, akhirnya gue bikinlah tim. Gue bikin tim. Abis itu karena kebutuhan kayak ya biar jadi PT gitu-gitulah ya. Akhirnya gue bikinlah namanya itu si Crepes ini gitu, Crepes System. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi apa ya kalau cuma jadi tim gue doang kayaknya sayang banget gitu. Akhirnya sih sekarang kayak ini tuh gue pengen ada satu media gitu atau satu ya perusahaan atau apa tuh yang poinnya tuh pengen ngebantu Creators. kreator lain gitu dalam berkarya gitu-gitu. Buat Ya, jualan digital product sekarang berarti ya? salah satunya itu, terus juga ada kayak sosmednya yang itu kadang-kadang kayak ngasih tahu tips-tips lah, apalah gitu. Keren. Gitu. Tapi juga ya itu belum jalan banget. Tujuan jauhnya sih itu pengen ngebantu kreator ya stand up ya. Ya itulah ya pengkarya yang lu bilang itu biar bisa berkarya lebih baik, biar bisa menjual karyanya gitu-gitu. Terus ada ngaji juga. Iya. Ngaji itu apa tuh? Banyak banget ya gue ya. Iya makanya gue pas gue lihat kayak gokil, produktif banget ini orang hidupnya. Pas gue bingung kayaknya orang bingung mau ngapain, bikin ini deh gitu. Terus ada GJLS juga. Iya. Maksud gue dari GJLS aja kan udah pasti menyita waktu lu banyak kan. Karena outputnya akhirnya gak cuman konten audio doang kayak dulu. Ya kan, masuk layar lebar, sekarang lagi proses syuting juga untuk nggak tahu boleh di-spill atau enggak ya? Boleh. Oh, boleh ya. Series lagi syuting series sekarang ya. Syuting series gitu kayak gila orang waktunya Steve Jobs lo ya. Enggak. Amin. Tapi mungkin yang banyak orang tahu adalah Hipzi itu berasal dari Jogja ya. Iya, dari Jogja. Kuliah waktu itu Kuliah di di sana, berkomunitas stand up komedi juga di sana gitu, dan komunitas-komunitas aneh lainnya saya jalani di Jogja. Emang ada yang maksudnya yang aneh? Yang aneh banyak dong. Apa? Ada komunitas main air YK. Yang itu juga jadi salah satu lagu di album gua ya. Itu komunitas awalnya, komunitas main air YK itu Yogyakarta. Kayak Fanbul pernah ikutan ya, nggak tahu deh gua. Main air tuh kita jadi kerjaannya nyari air terjun. Cari kolam renang baru. Ya udah renang bareng. Air mancur gitu. Nyari-nyari air pokoknya. Nyari air lah pokoknya. Mata air ya kayak di Klaten kan ada umbul ponggok, umbul apa. Nah itu kita datengin gitu, nanti rame-rame naik motor gitu. Namanya main air YK. Main air YK gitu. Abis itu ada dulu sumpah gue pernah yang ikutan. aneh, yang bener-bener aneh. Rabu Nyoto. Wah Rabu Nyoto sih, iya tahu gue. Setiap hari Rabu kita nyoto. Sudahkah kamu nyoto hari ini? Yusril, sama Yusril. Gue gabung situ, gue suka banget sama soto. Oh iya? Iya, gue demen banget gue sama soto. Apalagi di Jogja tuh sarapan tuh soto sih di Jogja 3.000 ya?
Ada yang 3.000, ada yang 40 3.000. juga ada. 3.000 dapat soto. Jangan heran, 3.000 ada. Di sini dapat garpit 1. Garpit apa sih? Udah gak ada filter. Oh. Sekarang 1 batang 2.500 gitu, mahal banget ya rokok ya. Oh, nggak ngerti gue. Makanya kita nggak ngerokok. Iya. Sotoy banget. Tapi Bang Hibzi ini adalah seorang yang berasal dari keluarga religius. Bener ya? Bokap lu ustad katanya kan? Bisa dibilang. Ayah tuh sebenarnya ustad perumahan lah ya, ustad perumahan. Kayak satpam. Iya, ya enggak, bukan ustad yang kan ada Ustadz ustad yang Maulana yang gede. ya sebandar Lampung tuh orang tahu lah, dia diundang di mana-mana. Kalau ayah gue itu kayak ya di perumahan aja gitu, dia jadi penceramah gitu. Pernah juga jadi ketua masjid gitu. Sama ayah gue itu kerjanya di Depak. Departemen Agama. Iya, Departemen Agama. Bukan di Depak gitu di ya? Depak, bukan. Sempet sih 4 kali. cetak. Biru tuh. Biru. Terus? Ya jadi ya mungkin kenapa dibilang religius juga ya itu mungkin ya karena ayah gua kerja di Depak, habis itu penceramah gitu kayak kalau ibu gua itu guru. Almarhum ibu gua itu guru kewarganegaraan gitu. Berarti emang backgroundnya pendidik ya, pendidik dan penceramah gitu. Iya, dari ayah, ya gue ngeliat ayah gue ceramah kayak gimana gitu. Akhirnya itu jadi salah satu signature lu dalam konten juga tuh. Berarti Papa Hibzi itu representasi dari bokap sebenarnya. Kalau Papa Hibzi itu sebenarnya ya mungkin ada dari ayah-ayahnya juga. Tapi sebenarnya gara-gara setiap sore di masjid gue itu selalu muterin Kiai Haji, almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Itu di masjid kan nggak tahu kalau di Jakarta ya. Kalau di Lampung tuh masjid-masjid muterin kasetnya, iya. Jadi ceramah-ceramahnya itu diulang-ulang. Nah, gue tiap sore itu dengerin gitu. Dalam hidup. Iya. Jibril, gitu kan selalu gitu-gitu. Nah, gue tuh kayak ya udah masuk sendiri aja tuh cara ngomongnya. Abis yang zina lu, yang maksiat lu. Gitu, Allah marah turun gempa bumi. Yang mati bukan lo doang, monyong. Gitu. Gue apal tuh. Iya. Habis itu ada dialog Jibril sama Nabi Muhammad, tapi pakai lu gue, gitu-gitu kan. Dulu mah itu ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak tahu kalau sekarang metode ini dakwah kan. Bener. Dengan komedi juga gitu. Jadi tuh kayak masuk sendiri aja. Habis itu kayak pas gue stand up, kan kalau di stand up itu ada dialognya ya, disebutnya tuh act out lah ya. Act out gitu. Nah kadang-kadang tuh itu keluar sendiri secara natural. Ke arah Dulu itu. ya ke ustad-ustadan itu. Kok jadi lucu banget gitu. Pas gue bawa itu lucu banget. Ya udah akhirnya sampai ke kompetisi di Suci itu. Kan kalau di Suci stand up comedy Indonesia itu kan selain cari lucunya, biasanya TV itu akan mencari personanya yang kuat. Nah makanya apa ya persona yang kuat. Nah dari open mic itu udah tertanam kan si gaya-gaya ngomong si Ustadz itu. Ya udah akhirnya gue bawain gitu persona itu di Suci. Gitu. 2014 tuh. 2014. Berarti kondisinya saat itu sebenarnya lu masih kuliah ya 2014 itu ya? Masih skripsi. Jadi udah selesai semua mata kuliah. Abis itu gue ikutan audisi, alhamdulillah keterima. Ya udah tuh akhirnya 3 tahun terus terabaikan itu skripsi. Hampir DO. Gue udah dapet SP2 itu ya kalau udah 7 tahun ya. Pokoknya SP1, dari UGM SP2 ya. Udah dapet SP2 ya pokoknya. Wah gue sedih banget, ibu gue sampai nangis coba gara-gara gue dapet SP. Karena kan dikirimnya ke Lampung kan. Ke rumah. Iya ke rumah kan. Wah gue harus lulus ini kata gue. Emang buat lo gak penting ijazah UGM? Apa? Penting gak sih ijazah UGM tuh? Ya buat jadi presiden sih penting. Ya kan emang gue gak boleh jadi presiden. Boleh lah. Boleh. Hak semua warga negara. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi. Ya, yang paling penting juga harus paham nilai dolar lah. Itu dia. Kalau menjadi presiden dong harusnya ya. Kan yang make bukan cuma orang luar negeri doang. Dampaknya kan ke semuanya. Termasuk warga desa kan. Warga desa ya terkena dampaknya. Betul. Harusnya paham sih harusnya ya. Kita balik lagi ke Lampung. Alah lupa gue tadi pertanyaan. Apa tuh? Ijazah. Bukan ijazah UGM. Ya karena dulu ya itu karena terlalu asik kerja. Udah dapat duit. Ya udah dapat duit. Ya lu bayangin nih mahasiswa di Jogja. Gue dulu cuman dijatah orang tua gue itu sebulan cuma
Juta kalau nggak salah. Cukup tuh ya? Cukup, Sejuta udah laundry, makan, apa segala-segala gitu. Tiba-tiba gua, ya di stand up ya, stand up dapat gue sekali kerja alhamdulillah waktu itu udah dapat 200 sejuta. juta? Enggak lah, gila Hah? lu. Sekarang aja belum kayaknya. Sekarang aja belum kayaknya Berapa itu. sih waktu itu 1 kali stand up Iya, gitu? ya dulu tuh kalau masih sebelum kompetisi tuh masih di GoPay gitu-gitu. GoPay-nya udah seneng banget gue, udah Iya kayak kaya banget itu buat orang anak kuliah di Jogja gitu. 500.000. Udah 800.000 gitu. Heeh. Habis itu pas masuk kompetisi alhamdulillah ya naik-naik dikit lah gitu. Itu Mhm. kayak gue bikin kayak berleha-leha, gue kayak ngerasa agak sombong. Gue bisa bayar kuliah gue sendiri gitu-gitu. Makanya itu yang bikin kuliahnya jadi Molor. molor Tapi kenapa gitu. ngambil sastra Arab, Bang? Awalnya dulu gara-gara gue tuh selalu milih komunikasi sama sastra Inggris sebenarnya. Setiap gua Ujian? daftar, Iya. setiap SIMAK dulu ada SIMAK UI Lu gitu ngambil kan. SIMAK juga? Iya Pilihannya apa? ngambil, komunikasi, Komunikasi sama sastra bahasa Inggris, Inggris. 2 sama doang? yang 2 ketiganya jurusan? tuh Oh kan, tiganya apa? kan bingung kan, kan kita pilihan ada 3 kan. Betul. Nah gue tuh selalu bingung untuk milih yang ketiganya itu apa gitu, makanya karena gue dulu di sekolah gue ada pelajaran bahasa Arab, ya udah sastra Arab aja gitu. Karena kalau Prancis gue belum pernah mengenal, terus Mhm. apa yang lain-lain bahasa-bahasa yang lain gue nggak tahu lah gitu. Ya udah gue pilihnya sastra Arab. Termasuk juga waktu itu gue ikut ya itu UTUL UGM, Mhm. Nah keterimanya lah, alhamdulillah gitu ya, kok ada lahnya ini. Adalah Alhamdulillah PTN, alhamdulillah ya, PTN keren. heeh. Kalau Sastra PTN Arab. sih UTUL sih jatuhnya sih itu ya, heeh. Ya kan UGM-nya Oh PTN. iya PTN, kok gue Perguruan gue tinggi. ingetnya SNMPTN, Iya. kok SNMPTN. UTUL, UGM gue keterimanya alhamdulillah, UGM gitu. Sastra Arab. Berarti sastra Arab Sastra lu nggak Arab, kok diterima UGM tuh iya waktu sastra itu? Arab. Pokoknya gue daftar, di un Undip apa Unpad? Unpad tuh, 4 selalu Bandung. komunikasi sastra Inggris. Oh. Sastra Inggris, terimanya di UGM. Udah gitu tuh pas keterima di UGM itu sebenarnya masih ada beberapa, tes yang pengen gue ikutin Banyak gitu. banget ya yang lu ikutin? Karena gue tuh ngincernya UI sebenarnya, UI sama gue pengen banget kuliah di Bandung dulu itu, di UI sama Unpad. Unpad nih berarti? Iya, karena dulu kenapa gue pengen kuliah di Unpad, setiap kali kakak kelas gua promoin Unpad, kan ada tuh kakak kelas yang ke Yang sekolah-sekolah ya, buat visit-visit promoin gitu kampusnya. universitasnya. Gua ngeliat tuh kayak putih-putih mereka, Cakep-cakep. cakep-cakep, Jujur, lebih ke Unpad. putih sih, bukan cakep, kayak putih-putih gitu, Bersih-bersih. jadi bersih Iya, gitu iya. loh. Wah, gua kalau kuliah di Bandung bisa jadi putih nih, kata gua gitu. Apalagi ke Lampung tuh waktu itu. Iya, jadi ganteng kan gua kan di Lampung. Kunjungan ke anak SMA, kakak ini ganteng gitu. Habis itu, ya itu gue pengennya di Unpad atau UI lah gitu, sasaran gua. Tapi, ya UGM juga pengen, tapi, alhamdulillah diterimanya di UGM. Iya, iya, iya. Tapi berarti ketertarikan sama komedi tuh dari zaman sekolah? Atau pas Sekolah. di kuliah itu? Sekolah sebenarnya, dari dulu tuh gua udah nontonin, API tahu nggak lo? Iya, audisi Audisi pelawak TPI itu. Kalau kalah gosong. Iya, bener. Siapa yang terpanggang hari ini? Kok gue malah lupa tuh gitu-gitu. Iya, malam tuh. minggu tuh. Iya. Jeblos. Sebenarnya jauh sebelum API gue udah nontonin lawak, ya apa Cagur Bagito. gitu, ya Bagito, Warkop, abis itu nontonin Olga Saputra gitu-gitu ya udah Adul, Bang Komeng, ya emang udah suka lah nonton komedi gitu, lawak-lawak gitu. Pokoknya abis itu titik yang gue suka nih komedi itu waktu gue SMP nonton API, gue bikin grup lawak. Laskar itu. Laskar, Lawakan Al-Kausar. Namanya Gen Z sekali. Laskar, Lawakan Al-Kausar. Membernya 4 orang tuh. Member 4. Terus ngapain kegiatannya ngapain aja maksudnya? Latihan doang. Gak pernah pentas? Gak pernah. Oh pernah pentasnya di kelas, tapi pentas bukan pentas lah ya, apa ya. Jadi sekolah gue itu ada kayak jam lesnya gitu ya. Jadi kan kita sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Nah dari jam 7 sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 4 itu kayak kelas yang lebih bebas ya gitulah. Belajar pelajaran yang lain, kayak belajar bahasa Inggris ada tambahan atau ya yang lain-lain lah gitu. Nah
biasanya guru bahasa Inggrisnya sih, guru bahasa Inggris tuh sering banget main games gitu loh, main games gitu. Nah, terus yang lebih kalah interaktif dia nih. iya, kayaknya dia males ngajar deh, udah deh main games aja gitu. Tapi Menarik, itu buat gue menarik. seru justru itu. Nah, tiap yang kalah tuh kita disuruh maju ke kelas, suruh nampilin apa gitu. Nah, gue tuh sama teman-teman gua Mhm. yang grup lawakin itu selalu sengajain salah, biar Biar kita maju. maju ke Beh, depan, tampil banget nih. Berapa orang? 4 Masih ingat orang. nggak nama-namanya? Budi, Oh, Rido, normal banget namanya itu. Hasim, Habibi. Budi, Rido, Hasim. Habibi. Lalu? Hasim, Budi. Lunya di mana? Hasim tuh keluar, Hasim tuh pas kelas 2 tuh keluar. Udah ada member keluar nih. Iya, gua, Habibi, Hasim, sama Rido. Iya. Oh, yang keluar tadi? Budi, kok gua Budi, Habibi, Rido. Hasim tuh keluar. Tapi Hasim pernah gitu. Belum sukses saya udah keluar nih Hasim. Enggak, dia pindah sekolah waktu itu. Oh, pindah Pindah sekolah. Gue kira udah selek masalah visi. Ya, masalah Grup, uang sih waktu visi itu, grup. gak ada uangnya dari mana. Masalah gara-gara Habibi maling uang jajan Hasim. Masalah uangnya. Tapi emang nama-nama tokoh nasional semua tuh ya. Iya, Habibie, Hasim, bener, Rido slang. Ini komisaris. Bukan Rido ya? Sama sih yang komisaris. Itu bener. Iya kan? Telkom. Tokoh nasional. Aduh. Gua doang yang enggak. Ya lu jadi tokoh nasional sekarang. Oh iya, maksudnya bukan Hismi, pejabat Hismi. lah. Bukan pejabat. Tapi kenapa sih nama lu suka dipelesetin orang? Karena nama gue susah kan. Hipzi. Iya, tapi kayaknya yang jadi orang notice ngerubah-rubah nama gue itu gara-gara gue nge-host Suci berapa ya? 10 apa ya? Pokoknya jurinya ada Kak Selin. Oh iya, Selin Evangelista. Celine Dion. Nyanyi dong. Susah kan Celine Evangelista. Dia itu udah berapa season kan? Kayaknya udah 2 season deh. Gua host, dia juri, masih susah nyebut nama gua. Nah, buat Hismi gitu-gitu. Here's me gitu-gitu. Nah, akhirnya orang-orang tuh jadi ikutan sampai sekarang. Ya Hismi lah, here's fee, is free. Gitu-gitu ya, udahlah biarin lah, biar itu jadi. Tapi jadi aja. Ini ya, jadi kemana-mana tuh orang nyapa lu apa aja lu ya, telan aja. Iya. Masih view, gitu-gitulah, ada Rismi gitu. Kadang dipanggil Rigen gue, kadang dipanggil Rispo. Nah, orang suka ketuker juga tuh. Suka. Paling sering Rispo sih, masa Rispo? Padahal bertiga ya, bertiga masih ketuker. Masih ketuker. Pas gue biasa ketuker Danang Darto. Ada yang mikir Danang Darto tuh 1 orang. Vincent Desta masih ada yang ketuker cuy. Iya kayak Pak Dendro. Gue kan pernah. Masa? Gue pernah nemenin waktu zaman Suci berapa gitu. Gue lagi nge-host yang audisinya. Yang keliling-keliling ke kota-kota mana gitu. Iya, roadshow. Sama Pak D kan. Ya kan kita tahu kan Om almarhum Kasino, Om almarhum Dono sudah meninggal gitu kan. Nah, Pak D di bandara dipanggilnya Kasino gitu. Gimana? Ya kan yang 2 udah gak ada ya. Yang 2 udah meninggal masih ketuker. Iya, makanya gitu. Masih ketukar-tukar orang. Pak Dendro responnya gimana tuh? Apa ya, jalan terus deh kayaknya dia. Jalan aja deh kayaknya, gue lupa juga responnya. Dono juga pernah dipanggil Dono gitu. Enggak, itu pure blow on sih orang yang manggil. Oke. Nah, ini karena Bang Hipzi ini lama dan memulai karir dari Jogja, gue ada beberapa questions. Lo jawab preferensi lo nih. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, burjo paling enak di Jogja? Wah, kalau paling enak paling berkesan sih kayaknya. Ya enak juga, tapi Burjo Kodim tuh. Burjo Kodim. Yang layanin Tentoro. Karena di depan Kodim. Oh, gue kira yang layanin ngapain? Kopral gitu. Udah ngurusin jagung, ngurusin dapur. Masa mau bikin burjo juga? Udah kali ya. Itu di daerah mana? Jadi di daerah, kok gue lupa namanya ya, deket situ. Pokoknya itu dekat tempat open mic kita. Jadi kita setiap kali open mic pulangnya itu selalu ke situ, Burjo itu. Jadi makan malamnya tuh di situ gitu. Nah, itu nongkrong di situ sampai ya jam 2, jam 3 gitu. Berkesan buat selama kuliah itu ya. Karena kalau enak sih kayaknya ya Burjo ya standar-standar aja gitu-gitu aja ya gitu. Kalau gudeg paling enak.
Oh, gudeg yang paling enak, gudeg pawon sih enak tuh, gudeg pawon. Gudeg pawon, oke. Tahu nggak? Gua nggak tahu Jadi lokasinya di mana. gudeg pawon dia dekat UAD. Jadi dia itu kita kalau misalnya mau ngambil, gudegnya itu masuk ke Heeh, dapur dia dan beneran kita ngelihat ada ada mbah-mbahnya? iya masak, lagi masak Oh, iya iya nasi, iya lagi iya, masak OG gitu. banget tuh. Iya, itu ngantri banget tuh kalau lagi liburan juga ngantri banget. Sama dia itu nggak terlalu manis. Oh, Jadi biasanya manis masih iya, banget gitu ya? masih gurih karena gua kan, ada dari Sumateranya gitu kan ya, walaupun sekarang gua suka manis sih gitu. Tapi itu, menurut gua kalau buat orang Sumatera gitu-gitu masih masuk tuh Hmm, makan di gudeg pawon gudeg itu. Sama pawon. gudeg-gudeg yang pedes-pedes sih, kayak gudeg-gudeg mercon gitu-gitu gua suka tuh. Ada di daerah Magelang gua lupa namanya tuh. Itu gua suka juga Oh, tuh. dia udah keluar Jogja nih berarti nih, udah masuk Magelang? Jalan Magelang, di Oh, Jalan Jalan Magelang, masih di Magelangnya. Jogja masih di Oke, Jogja. kalau bakpia paling enak? Wah, bakpia terakhir tuh apa ya? Banyak banget. Kurnia enak, bakpia Kurnia Bakpia itu Kurnia, tapi heeh. udah agak lumayan, lama tuh. Dia kan selalu terbarukan kan, kayak terakhir-terakhir ini ada bakpia yang kukus gitu, bakpia Heeh, bakpia Tugu, Tugu. heeh, tapi itu nggak tahu bakpia atau bukan ya kalau itu ya. Itu bolu sih. Iya sih, habis itu kayak ada Banyak banget kritik sosial. nggak apa-apa sih bener, kan udah dikukus. Banyak lah zaman dulu tuh ada bakpia, aduh gua lupa Patok, bakpia patok. bakpia Pia dulu ada, Hah? bakpia Pia, namanya bakpia Oh, Pia. kayak nama-nama di Afrika tuh diulang-ulang. Iya, Erik Jemba Jemba. kayak itu yang bikin orang Madura. Bakpia Bakpia Pia. Pia deh. Udah bakpia Pia itu juga gua itu enak dan berkesan karena nyesponsorin show gua dulu. Oh, Waktu gua iya iya berempat iya. sama, teman-teman di Jogja tuh ngebantu sponsorin Ada cerita gitu. personal tuh sama bakpia Pia itu. Bakpia Pia, mereka banyak support stand Mhm. up juga dulu bakpia Pia. Tukang becanya kalau nganter ngambek nggak kalau nggak beli? Enggak ya? Kenapa? Tukang becanya kalau nganterin nggak beli ngambek nggak? Oh, kalau dulu kan udah pakai motor. Oh, Heeh. biasanya ada tuh. Motornya gua naikin beca. Ribet emang tapi ya biar bapaknya susah aja. Kalau angkringan angkringan. Oh, angkringan, oh gue inget banget Mas Jeffrey. Mas Jeffrey, Mas Jeffrey, sampai tapi sekarang nggak tahu masih ada? sekarang udah nggak ada kayaknya. Mas Jeffrey itu deket kok gua lupa, deket Terban dulu Mhm. tuh, gua ngekos di situ. Nah, dia tuh ada kepala ayamnya ada dibikin fried chicken Ah, gitu. Jadi agak beda nih, digoreng agak unik. tepung? Iya digoreng Wah, tepung, habis itu angkringan? cekernya digoreng tepung Mmm, gitu. Jadi itu agak agak unik sama dia, nasinya kan kadang-kadang ada yang keras gitu kan. Nah, iya. dia tuh enak nasinya. Sama yang terakhir juga yang gua sering beli tuh di dekat kontrakan gua tuh, ada di pinggir sungai gitu, gua di dekat jalan, Monjali gitulah. Mhm, Jadi di pinggir sungai gitu tuh dia, kali lah, di pinggir kali. Mbah-mbah tuh yang jual. Tetangga gua yang jual. Jadi ini kontrakan gua, heeh, ini, mbah-mbah di turunan gitu, mbah-mbah situ. Nah, dia yang jual tuh. angkringan juga. Angkringan, enak itu juga. Berarti yang pertama tadi angkringan Mas Jeffrey, Mas Jeffrey, tapi tapi nggak tahu kayaknya sekarang udah nggak ada deh Mas Jeffrey. sama Mumun kali dia pergi Ah, matanya merah nggak? pocong. Matanya merah nggak? Sama Mandra ya? Sama Bang Mandra. Dikejar. Iya tuh. Oke, tempat yang paling lo hindarin di Jogja? Sarkem sih. Emang kenapa sih di Sarkem? Ya ada bakmi Jogja di sana. Kenapa dihindarin kok ada bakmi Jogja? Bingung nyampunya. Kenapa ya? Kan dihindarin apa yang nggak ada sih kayaknya tempat dihindarin. Kan biasanya kan setiap kota tuh ada ininya kan, red zone-nya gitu kayak, wah tingkat kriminalitasnya tinggi atau sering tawuran atau suka ditusuk Lebih random. ke kalau malam tuh lebih ke ini bukan tempat kali ya, Mhm, kalau malam tuh ya hati-hati aja di jalan-jalan sepi karena di sana kan ada kelitih gitu-gitu kan. iya, nah tuh area mana tuh biasanya? Oh, kalau itu biasanya di, Ring Road Ring road, Utara, Ring Road tuh, habis itu ya jalan-jalan kalau dulu jalan mau ke Bantul gitu-gitu, tapi mmm. sekarang kayaknya udah lebih rame deh, karena udah banyak sate kelatak gitu-gitu kan, Nah, jadi sate kelatak paling enak. Pak Pong? nah, Pak Pong nih, menurut gua lumayan konsisten rasanya. Mmm, Karena, kadang kalau yang enak ya Maadi enak, Maadi mhm, itu enak tuh, tapi beberapa kali gua ke sana nggak konsisten gitu, karena ya mungkin yang masaknya yang beda masaknya ya, beda. atau lagi rame banget gitu-gitu. Tapi Pak Pong tuh dari dulu ampe sekarang bukan yang enak banget, tapi konsisten menurut gua rasanya, Mmm, Pak Pong. Sebenarnya banyak juga sih yang indie-indie gitu, kadang-kadang gua cobain, apa kayak tuh sate kelatak Mbak indie? Lala gitu-gitu, habis itu ada apa tapi gue itu belum cobain ya. Habis itu ada di daerah itu juga lumayan enak tuh di daerah
Tapi itu bukan ke daerah Bantul, di Mhm. jalan yang kok gue lupa nama jalannya itu, di Jakal belok kiri apalah itulah, Jalan Damai apa-apa gitu pokoknya. Nah di situ ada tuh Kelatak juga tuh. Itu kalau lu nggak pengen jauh-jauh dari tengah Mmm. kota ke situ bisa tuh. Oke, kalau Enak-enak. yang hal yang bikin lo males sama Jogja, ada nggak? Nah, ini bakal gue potong nih. Bikin males, kenapa ya? Enggak sih, ya macetnya sih sekarang udah Oh, lumayan macet. macet, iya. Karena dulu tuh macet, tapi nggak semacet kayak sekarang, bener-bener kalau lagi liburan gitu, Long weekend, wah parah banget sih. lebaran apalagi ya? Nah iya, lebaran sih gua belum pernah sih ngerasain di Mhm, Jogja ya. Nah tapi kan dulu kan, gua kalau misalnya waktu jadi mahasiswa di sana, emang pas liburan nggak pernah keluar kan, bahkan mhm. gua udah waktu gua masih ini ya, masih single, udah di Jakarta kan gua masih sering bolak-balik Jogja gitu. Nah gue Mhm. itu, kegiatan gua di Jogja itu cuma tidur, nongkrong sama Kuliah. temen-temen, enggak, Ini waktu udah 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 lulus? lulus dan udah, stay di Jakarta, cuman kan gue Mhm, masih sering bolak-balik. Jadi, gue nggak pernah ngerasain kemacetan tuh. Nah sekarang-sekarang ini karena kan gue random kan ke Jogjanya kadang-kadang pas liburan atau, pas apa, mhm. sering banget macet sih itu, males sih gue sekarang, dengan kemacetan itu sih. Jadi kalau bisa sih kalau ke Jogja kayaknya emang stay di satu tempat aja deh, maksudnya Nggak usah warawiri gitu? iya nggak usah terlalu warawiri Atau ke naik sepeda mana ke gitu, mana-mana? iya, ya Allah. Nggak Ya bisa nggak juga sih, apa-apa. boleh sih, tapi terlalu capek sih kayaknya. Itu sih. Oke, terakhir nih, Malioboro atau Prawiro Taman? Prawiro Taman ya. Kenapa? Malioboro Banyak terlalu bau terlalu bau kuda? terlalu Oh. rame bau kuda udah enggak begitu sih kalau bau kuda. Terlalu rame, dari dulu juga waktu dari zaman gua kuliah itu udah kayaknya jarang banget gua ke Malioboro kecuali ada Event? orang bukan, kecuali misal gua tuh sering banget nemenin, misal ada temen gua ke Jogja, gua temenin gitu, ada siapa itu gua temenin. Nah itu pasti tujuannya ke Malioboro tuh. Kalau gua ke Jogja sekarang lu nemenin nggak? Iya, gua bilang dulu sama istri gua ya. Kayaknya ya kalau ada keperluan apa gitu, kayak kita berdua doang sih agak aneh sih, kayak, ngapain gitu, kecuali ya ada keperluan bisnis atau apa gitu ya. Agak-agak aneh kayaknya gua sama Regen berdua atau sama Rispo berdua doang juga males kalau nggak ada tujuannya deh. Oh. Ini kalau kalau ngomongin soal GJLS ya, Mhm. salah satu orang yang sering dikerjain tuh lu juga ya berarti ya? Iya nggak sih? Iya, jadi kalau di Gajalis tuh kita ada konsep main di siapa gitu. Main di siapa tuh, jadi pas di saat Oh, itu tuh dia yang jadi kesetnya kesetnya. lah, korbannya lah Heeh. gitu. Nah akhir-akhir itu lagi sering gua gitu emang yang jadi kesetnya Oh, emang. dulu awal-awal? Ya Regen, karena biasanya kan gua Oh, sama Rispo yang aneh aneh tuh, dia ya yang dia yang lurus harus sendiri. ngelurusin Iya. gitu-gitu. Nah sekarang ini tuh emang tai nih Regen, dia males marah-marah jadinya harus gua yang, marah-marah gitu. Karena kan biasanya itu ngambil celah tuh kita, wah di Iya. sini, udah dia keburu dia duluan gitu-gitu jadi Oh, gitu. jadi Regen sekarang udah males marah-marah nih? Iya, ya tapi Mmm. kadang-kadang kalau gue bisa memutarbalikan nih, Heeh. keadaan, nah jadi dia lagi gitu. Main di dia lagi Iya, gitu bolanya. heeh. Pokoknya yang paling susah tuh Rispo sebenarnya. Gua sama Wah, Regen tuh paling susah buat ngarahin biar Rispo yang ini tuh, yang iya dia jadi, bener-bener joker sih, kesetnya gitu, bener-bener Dia tuh joker. harus jadi punchline-nya kalau dia tuh, heeh. Tapi di Jogja itu kan ini ya, lu udah punya peer sendiri gitu, Mmm, udah punya teman-teman dekat. iya. Tapi kenapa akhirnya ngebentuk grup sama GJLS gitu? Kalau sama Rispo kan emang satu kontrakan dulu di Iya, Trismo Jogja, salah satu iya. temen di Jogja. Kalau sama Regen, gue tuh kalau bolak-balik Jakarta tuh sering banget nginep di kosan dia, Bang. Emang repotin sih, gue baru sadar sekarang gitu. Karena kosan dia itu deket bandara. Iya, Nah jadi lebih jadi mudah. lebih murah Leb taksinya atau Jujur banget ya. iya, kalau misalnya gua, numpangnya di Jakbar kan kan Mhm, gua kenal Bang Beni juga kan, Bang Benedion. iya, Mahal banget itu taksinya atau heeh. apa gitu. Nah jadi Kejauhan? kejauhan. Nah itu biasanya gua numpang ke Regen. Jadi sebenarnya kalau dibilang udah deket ya udah deket dari dulu juga, abis itu Mhm, kayak kita beberapa kali ada beberapa program bareng lah di TV gitu. Kalau sama Rispo kan emang udah ngonten-ngonten kan di Jogja gitu. Regen sama Rispo juga pernah masuk MLI bareng-bareng gitu. oh Nah iya pas dulu di iya ada MLI ya? kolong meja kan Mhm mereka. mhm. Nah abis itu kan Regen tuh kalau nggak salah, ditawarin sama
anak-anak Tangerang gitulah yang mereka punya kamera gitu. Ayo bang bikin konten kita yang bantuin. Nah ngajakin lah gue sama Rispo untuk bikin GJLS akhirnya. Itu tahun berapa berarti ya? Sebelum COVID tuh 2000 berapa sih? 2019? Iya 2019 itu. Bulan? Nah bulannya gak tahu tuh bulan apa Lah tuh. GJLS kalau ulang tahun kapan? Pindah-pindah. Berdasarkan grup lupa gue, pokoknya berdasarkan grup tuh bulan Juli ulang apa tahun gitu. pindah-pindah. Apa Agustus gue lupa, itu juga kadang yang ingetin orang ulang tahun gitu. Kalau gue di PMK tuh nentuin ulang tahunnya akhirnya dari episode pertama rilis di Spotify Juli 2019. Kayak kita bareng ya kalau salah ya. Iya, kurang lebih kita tahun yang sama gitu. Kalau gue kayaknya dari pembuatan grupnya deh. Dilihatnya dari pembuatan grup. Pembuatan grup itu. Aneh banget Grup ya. Keledai Itu Meledaiku namanya dulu. Hah? Nama grupnya Keledai Itu Meledaiku. Wah beneran gak jelas aja. Karena kita bingung kan, apa nih kita mau bikin bertiga namanya apa ya. Pokoknya ada salah satu ide Keledai Itu Meledaiku gitu. Dari gua apa kalau gak salah itu. Kita bikin nama grup sampai akhirnya nemu si GJLS. Untung namanya gak itu sih. Tidak IP banget kalau itu Berarti pas ngumpulnya itu belum tahu namanya apa? Kayaknya udah tahu deh kalau yang pas bikin grup. Pas kalau dari grup, abis itu kita ngobrol-ngobrol di grup sampai akhirnya ketemu si GJLS. Sempat ada beberapa ide yang lain, ketemulah GJLS gitu. Keledai Itu Meledaiku. Keledai Itu Meledaiku ada. Aneh banget. Sama. Tapi selain komedi kan musik udah selalu jadi bagian dari hidup. Salah satunya adalah lo bikin Orkes Pensil Alis. Opa tuh dari 2013. Iya. Nah, kalau dilihat dari album yang lo create, tracknya kan ada 12 track. 4 track lama, 7 track baru. Bener album gua? Iya. Oh apa Orkes Pensil Alis? Bukan, album lo yang sekarang. Oh yang sekarang, itu Jalan 11. Oh 11 track. Jadi 7 lagu baru, 4, sebenarnya 3 lagu yang lama, 8 lagu baru. Tapi yang sebelum perilisan album ini gue keluarin single Untukmu juga tuh. Jadi kalau dibilang ya 4 lagu yang udah dirilis sama 7 yang lagu baru lah gitu. Nah itu kan warnanya beda-beda tuh. Iya. Kayak Orkes Pensil Alis dia ya punya warna sendiri. Iya. Terus album lu nih juga setelah gue dengerin macam-macam nih approach-nya gitu, genrenya. Itu nge-collect referensi dari mana sih? Atau lu dari mulai Asbun nyanyi gitu? Kan lu sering tuh. Iya, jadi kalau biasanya itu konsep dasar lagunya itu beberapa lagu ya itu emang ada yang gua dapetin dari improve. Nah, improve. Jadi kayak itu sama almarhum Gusti itu improve pas di Kedubes. Sama Kicuy juga ada lagu yang terlambat tuh itu improve di podcast gua juga tuh yang sama dia. Terus juga apalagi ya yang improve yang lain lah. Adalah pokoknya beberapa lagu yang lain dari improve gitu. Tapi kalau dibilang referensinya, gue tuh emang suka dengerin musik-musik gitu Bang, terutama kayak yang baru-baru gitu. Jadi kayak misalnya gue dengerin lagu lu kalau dengerin lagu India kan yang udah lu tahu-tahu aja kan, Kuce Kuce Hotahe atau apa gitu. Kalau gue tuh misalnya gue cari India gitu habis. Udah indie-nya nih. Habis itu gue dengerin tuh. Siapa musisi India? Pokoknya terakhir yang akhirnya gue notice, yang gue suka banget dan akhirnya gue dengerin playlistnya itu ada si Pratik Kuhat namanya. Pratik tulisannya PRATEEK KUHD. Itu dia penyanyi. Terkenal dia, di India juga terkenal tuh Pratik Kuhat. Ada lagunya Jarwo Kuhat juga. Nah itu bagus tuh dia. Jadi karena gue tuh kan suka nonton film India. Dan musiknya itu nggak yang terlalu dance gitu, jadi lebih balad. Iya, yang lebih balad gitu-gitu. Terus, gue suka nyari-nyari kalau musik yang kayak gini gimana ya. Gue nemu lah si Pratik Kuhat ini nih. Nah, gue sering dengerin dia gitu. Terus ya kayak ya musisi-musisi Indonesia juga banyak tuh yang sering gue dengerin kayak Sandwich, More on Mumbles gitu-gitu. Emang indie pop gitu ya? Iya, suka yang gitu-gitu kan. Habis itu ya Hindia juga seneng Lomba Sihir. Terus, gue terakhir tuh gue baru suka ini sebenarnya hip hop. Apa Karena yang lo dengerin? Liriknya sih kayak lirik Bang Upi kan Tuan 13 nulis lirik kan gokil kan. Terus kayak Ucok Homicide dengerin nggak? Enggak, Narto gue dengerin Narto.
Oke. Naruto, abis itu Bass Boy. Mhm. Nah tuh mereka nulis lirik gokil-gokil Iya. sekali gitu kan, dan itu juga kayaknya, wah ternyata Banyak nulis wordplay ya. iya nulis lirik tuh kan Lace mereka Lace dengerin nggak? abis Lace? siapa? Lace Les, Lace. iya tapi nggak begitu dengerin banget tuh. Justru yang gua dengerin tuh Mamang Cashbor. Ya. Mamang Cashbor. Nah itulah jadi gua salah satu, kayak gimana ya nulis lirik itu, kayaknya gua denger-dengerin itu juga gitu. Mhm. Lu ternyata suka nonton film India? Iya suka gua film Tanpa India. subtitle? Wow, Siapa tahu. Subtitle tapi Thailand. Makin ngerti itu. Soalnya ada temen kantor gua dulu, Iya. nyokapnya tuh suka nontonin film Turki di Facebook. Tapi nggak ada Nggak pakai subtitle. Ya Allah, aneh banget. Ya Allah. Aneh banget itu. Beli kiwir, izi kiwir kan gitu ya bahasa Turki. Badem, gak ada badem. Nggak pakai subtitle. Badem. Ini ngerti apanya? Katanya cuma dari gestur. Ya Allah aneh sih. Itu aneh sih. Membaca ceritanya dari gestur. Kan kalau film India kan udah banyak lah yang ada subtitlenya. Iya, Nah banyak, kalau gue tuh pencinta Amir Khan sebenarnya. Wow, Film-filmnya Amir Khan. ganteng si Amir Khan. Bukan masalah digantengnya sih, film-film dia kan bagus-bagus, kenapa lu ganteng? Karena film-film dia kayak apa, kok gua lupa, pokoknya ada yang tentang disleksia, terus kan dari dia Three Idiot gitu-gitu kan. Nah pokoknya film-film yang genrenya semacam itulah gitu, yang nggak film India banget lah gitu. Dari Pike gitu. Yeah. Nah gue suka tuh film-film. Abis itu sekarang tuh banyak juga film India yang nggak ada nari-narinya bang. Yang kayak terakhir lah yang terkenal di Netflix itu si Hambadat Bakadat apa gitulah. Nggak nonton gue. Ya pokoknya udah banyak lah sekarang film-film India yang nggak ada nari-narinya. Jadi emang ya udah. Kayak Hotel Mumbai kan film India ya? Iya ya. Hotel Mumbai itu yang terorisme itu ya. Iya itu. Itu film India kan? Nah gue suka juga tuh film India yang action, yang gitu-gitu tuh. Oh ada waktu itu gue lupa film atau series yang banyak plot twistnya itu loh. Yang anaknya kecelakaan yang ada foto. Iya itu. Aduh judulnya apa Tapi ya? kalau itu masih ada nari-narinya deh kalau nggak salah. Nggak ada ya kalau gue. Action. Jatuhnya lebih ke thriller kali ya. Iya itu juga bagus. Aduh judulnya apa sih? Itu terkenal tuh. Iya yang banyak plot twistnya itu loh. Yang cluenya tuh ember penyok. Iya benar. Kan? Panjang lagi kalau film India kan sampai 2,5 jam. 2,5 jam, 3 jam gitu. Kayak Godfather. Gue pokoknya kalau di Netflix ya itu carinya itu jarang gue cari Hollywood dulu. Pokoknya gue carinya kalau nggak India atau misalnya film Thailand atau film Korea atau misalnya ya sekalian yang kayak misalnya komedi-komedi Eropa tuh Jerman gitu. Jadi Hollywood tuh yang benar-benar wah ini bagus banget nih baru gue tonton gitu. Emang agak indie berarti ya. Emang side stream anaknya ya. Nyarinya. Nggak tahu sih kayaknya emang ya sukanya itu sih. Oke, ini album Jalan Kaki. Album yang berapa lama pengerjaannya berarti? Udah lama banget ya? Udah sebenarnya kalau yang benar-benar wah ini harus dijadiin album tuh ya 2 tahun 3 tahun ke belakang sih sebenarnya. Cuman kalau si lagu Ambigu kan yang pertama kali dirilis tuh dari udah lama banget. Iya, udah lama banget kan gitu. Jadi benar-benar ya. Iya. Ambigu tuh 2017 kalau nggak salah. Itulah. Nah tapi yang benar-benar kayak benar-benar oke, gue mau jadiin ini album nih, ngumpulin ide-idenya gitu, dijadiin musiknya gitu. Kayaknya baru 2 tahun 3 tahun ini gitu. Tapi dari dulu tuh emang setiap ada ide gue catet, setiap ada ide gue rekam di handphone gitu. Buat itu Orkes Pensel Alis. Itu karena baca buku apa Building a Second Brain itu. Enggak, kalau dari dulu emang udah suka nyatet. Nah, tapi pas baca Building a Second Brand, gue jadi ngerapihin catatan gue. Itu. Jadi dari dulu tuh emang suka ya karena gue stand up kan. Pokoknya ada keresahan apa belum jadi premis pun keresahan gue catet gitu. Nah, kalau sekarang lebih rapi gara-gara baca buku si Building a Second Brand itu gitu. Keren banget loh. Kenapa keren? Kan cuma baca diterapin udah apa yang keren sih? Kan bisa dilakuin sama semua orang kayaknya. Lu ngeset ini gak sih Bang Hip, target gitu kayak dari album ini nanti akan gue extend jadi show kah misalkan, atau ntar lo bikin turunan jadi produknya gitu, lu bikin roadmap kayak gitu gak sih? Kalau jadi show ya emang pengen bikin jadi show gitu, tapi itu tuh gue pikirinnya setelah gue bikin aja dulu sebenarnya. Kadang-kadang kayak misalnya album ini ya udah gue bikin aja dulu karena gue suka bikinnya gitu. Terus pas
udah mau jadi oke, gimana nih nanti albumnya jadi gimana cara gua promoinnya ya, terus Mhm. nanti ini akan jadi turunannya apa ya. Nah itu biasanya gua akan mikirinnya itu setelah Iya. gue bikin aja dulu gitu, nggak dari awal gitu, Bang. Berarti paralel gitu ya? Iya, heeh. Oh. Karena ya basic-nya ya gue bikin yang gue suka aja gitu dulu tuh. Iya 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 iya. Apapun gitu ya, GJLS, ya kita suka ngumpul bikin sesuatu yang aneh. Mmm. Nah baru setelah, kok ada duitnya nih, baru dipikirin, baru belajar, oh ternyata harus Iya iya. begini, oh ini Prinsipnya tuh IP ya, kerjain aja harus dulu gitu ya? heeh, dari dulu kayaknya gue selalu kayak gitu sih, gitu. Dan alhamdulillah selalu ketemu rezekinya gitu ya? Alhamdulillah gitu. Ya kalaupun lama ya kayak Orkes Pensil Alis deh. Itu dari zaman kapan kan gitu, Iya dari udah lebih zaman dari 13 tahun. iya udah jadi band legenda lah kalau kalau Iya beneran udah legend kalau ya? beneran diseriusin Iya. gitu ya. Cuman kan, ya itu kan ya ada banyak kendala lah kayak ya gua di sini, teman-teman gua di Jogja gitu-gitu. Tapi maksudnya ya akhir-akhir ini ya menghasilkan juga alhamdulillah gitu kayak Tapi kan Opa setahun misalkan cuma 3 kali tampil, tapi mmm, tampilnya di festival gede iya. semua anjir, Sinkro, Pespor, satu lagi Stand Up Stand Up Fest, Fest ya gitu. gitu-gitulah ya. Kalau kayak jadi bener kayak legend. Iya sama yang gua happy itu, prestasi merch kita. Mmm. Laku banget Bang, alhamdulillah. Oh ya? Buat hitungan kita tuh ya laku banget lah ya, per rilis tuh laku, 300 gitu-gitu ya Wih lumayan lah ya lumayan ya. 200 gitu-gitu dan ya bisa kita bikin, limited gitu kan. Mhm. Dan itu maksudnya kita nggak pernah manggung tapi kita Jualan single merchandise. pun kayaknya jarang ngeluarin tapi merchandise kita alhamdulillah gitu. Jadi Iya iya penghasilannya iya. tuh justru dari merchandise-nya gitu-gitu. Keren sih. Iya ada kultnya sendiri sih Iya, Orkes Pensil Alis ya. mhm. Oke balik lagi ke album nih. Jalan Kaki ini kenapa dipilih karena lo lagi suka-sukanya jalan kaki. Iya. Udah turun berapa kilo, Bang? Gue itu pernah ini gue naik lagi sebenarnya, gue tuh pernah ada di 97, sekarang nih gue ada di 103, 104 gitu. Mmm. Jadi gue pernah di 97, jadi pernah turun berapa kilo tuh berarti ya, hampir Lebih dari 20 kiloan iya berarti ya? 20 kiloan lah gitu. Itu karena jalan kaki aja? Atau lu ada Diet, diet iya ada diet lain, juga, intermittent kah ke atau dokter juga, ke dokter gizi. mmm, Tapi sekarang sih gue lebih ke ya udah jaga makan, terus olahraga gitu. Kalau kemarin sempet-sempet, pakai minum obat juga, obat diet gitu-gitu. Kalau sekarang mmm, sudah ya udahlah, biar natural aja gitu. puasa puasa? Puasa juga Oalah. kadang-kadang banget kalau itu mah jarang sih. Jangan Tapi di-framing baik lah gua. jalan kaki itu kan judul yang terlalu lurus buat Iya, Hipzi gitu. heeh. Kenapa nggak yang lain, apa jalan mundur gitu misalnya? Ya Allah. Nggak tahu sih gua ya waktu itu ya selalu gitu tuh, gua mau bikin album tapi belum tahu namanya apa gitu. Mhm. Habis itu gua lagi seneng jalan kaki, Ah, oke udah deh jalan kaki aja namanya gitu. jalan kaki aja deh. Tapi habis itu setelah itu Respect. wah ternyata gua banyak menemukan banyak hal ya ketika gua jalan kaki gitu. Gua tuh sering banget kayak di luar kota tuh gue jalan kaki tanpa, buka map, Iya. tanpa, gua jalan ke mana-mana, gue kayak ngelihat hal-hal baru, gue ngelihat orang-orang kayak iya, Nenek-nenek. nenek-nenek, kakek-kakek gitu ngobrol apa gitu, terus juga iya gitu misalnya kayak, kondisi, rumahnya, bangunannya kayak di kota-kota Kalimantan kan agak beda tuh sama di sini, habis itu gue kayak ngelihat sungai, ngelihat, Anaconda pantai. Anaconda. Oh ya Allah, Di di Ka keterlaluan. di Kalimantan. Ngeliat Rispo sama Anaconda gitu. Ya gitu gue ternyata pas jalan itu banyak banyak lihat hal Iya. baru. Kadang kalau lagi nggak denger musik kan ya, kadang kalau itu gue nggak dengerin musik tuh, gue bener-bener merenung tuh, merenung kayak mikirin apa, Mhm. kadang-kadang juga dapat ide-ide juga. Beberapa lagu juga kayaknya, dapat idenya dari pas gue jalan kaki gitu-gitu sih. Iya, tapi Ternyata iya tapi banyak maknanya juga ya jalan kaki itu. gue setuju sih. Maksud gue, kita kan kerja di Jakarta ya, dari dulu gue kan di Mmm, Jakarta gitu, mhm, kuliah, pokoknya hidup semua di Jakarta yang semuanya itu serba cepet. mmm. Bahkan kalau misalkan pulang kantor, naik mobil atau naik kendaraan umum bisa sambil meeting gitu, Mmm. rasanya tuh penuh banget Iya gitu bener hidup. bener, Nah, beberapa kali tuh jalan kaki mhm, atau lari, mhm. itu tuh beneran jadi momen kita Iya nggak ke-distract iya sama, pekerjaan gitu. iya Dan bener-bener lagi ngelambat gitu Bang, iya ngerti gak sih iya Bang? iya. Kayak lu jadi bisa nikmatin, "Oh ternyata ada toko ini ya di sini," Ah, gitu. bener bener bener. "Ternyata, oh bapak ini jualan ini ya tiap jam segini ya," kayak Iya gitu. iya, Jadi bisa lebih present sama hidup kita waktu itu gitu. bener. Apalagi kalau gue itu kan,
kan rumah gua agak di pinggiran ya, di Sepatan gitu. Di sana tuh masih banyak banget sawah, Bang. Iya. Jadi gua tuh happy banget gitu jalan di pinggir sawah. Kadang kalau lagi rajin ya, gua jalan yang pagi-pagi gitu kan, jam 5 tuh udah jalan gitu. Habis itu ngelihat matahari terbit, kayak duduk bentar gitu. Ya kayak di film-film gitulah Iya, pokoknya. jadi main karakter. Iya Jadi main kayak karakter ya. iya tapi kayak wah anjing nih enak banget gitu, Iya. buat tubuh kayak, seharian tuh jadi seger gitu, terus kayak pikiran tuh jadi kayak, ke-recharge lagi gitu. Terus kayak kadang-kadang ya itu banyak ide-ide juga sih yang didapetin gitu. Apa misalnya ide yang lo dapetin pas jalan kaki? Yang akhirnya jadi sesuatu gitu? Ya ini kayak si album ini juga Heeh. banyak juga sih yang gua dapetin dari jalan kaki Apa gitu. liriknya kah Iya atau liriknya biasanya, dapet, gua tuh kan kalau dapet, lagu itu misalnya lirik dan, nadanya gitu kan, misalnya liriknya apa, misalnya kayak si lagu "Soal Pada" yang itu misalnya kalau yang itu Mas Diki sih kalau lebih banyak ya kayak lagu produser lu tuh, ya Mas Diki? produser, kalau kayak lagu apa ya, ya lagu yang lain-lain lah kayak Kamu Ambigu, kalau itu dari Mhm. zaman dulu kan ada yang lagu-lagu yang baru gitu-gitu tuh banyak Mhm. yang, dari jalan kaki juga gitu nada-nada dan liriknya. Mhm. Album ini di-notice juga dan diapresiasi sama Farid Stevie ya katanya? Bener nggak? Ini gara-gara ini sumpah dah ini. Gimana rasanya karena lu di-notice sama panutan musisi Kalau sama Mas Indonesia dari Farid kan udah Jogja? kenal kan dari Heeh. dulu gitu Lu festival. manggilnya apa? Mas Farid, Rit gitu? enggak Oh usah enggak? digitu-gituin Mas, ini sumpah nih orang kayak Mukti sama Yusril juga nih. Dan kebetulan rilisnya itu nggak jauh-jauh sama di Diametral Iya, Paradox. albumnya Paradox Festivalis? Diametral, iya, heeh, nggak Mhm. jauh-jauh. Nah, gua bikin konten lah sama, Mukti sama Yusril, Iya. adalah konten gua sama Mukti lah, ada Yusril. Kan si dua ini kan emang anjing ya, astagfirullahaladzim ya Allah, gua lagi puasa loh. Ya gitu, habis wah kamu pengen ngerival-rivalin Mas Farid, gitu-gitulah Heeh. dibecanda-becandain gua, habis itu kayak dipuji tapi kayak dihina gue itu sama mereka tuh kayak dipuji-puji tapi tuh gua tahu mereka tuh mau menjatuhkan gua gitu. Sarkas semua itu Sarkas isinya? semua, emang kurang ajar tuh berdua ya, emang kurang ajar. Nah habis itu ya udahlah ya, habis itu YouTube tuh kan gue sebenarnya nggak begitu mikirin judulnya apa, gue biasanya Iya. nyerahin ke, editor gue lah Mhm. buat bikin judulnya, bikin thumbnail-nya. Dibikinlah sama dia judulnya Rivalitas, Hifzi Bap Hoir dan Festivalis gitu-gitu sampai ke thumbnail. Ah ya udahlah, udah views-nya udah lumayan kata gue, masa langsung dihapus. di-take down? Iya. Nah itu udahlah, itu juga jadi potong-potong kan buat Heeh. konten, sosmed juga. Mhm. Habis itu ter-notice lah Mas Farid Mhm. gitu. Apa kata Mas Farid? Ya, pokoknya ada yang itu tuh, si Mukti tuh bilang, "Mas Farid tuh kecolongan nggak nulis lagu tentang ini," gitu pokoknya. Nah, habis itu Mas Farid bikin story, "Dan aku kecolongan," gitulah ya, Wah, maksudnya gila. gitu-gitulah. Habis Framing-nya itu diwujudkan gitu ya? selamat ya, Disambut. selamat ya Hifzi, perilisan albumnya. Nah, gue tuh udah follow Mas Farid tuh dari lama gitu, Iya. karena ya gue dengerin Festivalis, abis Mhm. itu kayak, yang sama album barunya juga, suka banget gitu kan. Nah, Mas Farid tuh gara-gara ini jadi follow follow gua gitu, Di-follow back nih di-follow akhirnya. back, ya seneng gua, happy Iya. gitu. Tapi tuh yang lain-lain juga kayak Mas Heeh. Dacong kan emang, pernah beberapa kali kayak jadi, additional-nya Orkes Pensilalis kan, Iya. heeh. Itu jadi main-mainin juga tuh, terus Mas Humam Mufid juga, itu juga, main-mainin, bercanda-bercandain gitu. Ya semoga sih mereka bercanda ya, gue takut kalau mereka serius Beneran gitu. dari hati ya? Iya, harusnya bercanda sih, harusnya sih. Nah ini tuh jadi Mukti juga terakhir tuh sampai dia bikin konten Mhm. gitu. Dunia musik Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ya Allah. Siapa lo gitu, maksudnya Tapi iya, dibanding festival. tapi gue Alah, kok saya ya. tapi Lagi main di gua. tapi katanya The Weeknd tuh monthly listener-nya sampai keganggu sebentar loh gara-gara album Jalan Kaki ini. Listener gua aja ada yang baru 6.000, ada yang 11.000. Ya alhamdulillah ya buat gue itu besar ya. Tapi Heeh. maksud gua nggak bakal mengganggu siapa-siapa lah gitu. The Weeknd loh. Tapi komen-komen YouTube gua juga tai sih itu ini apa, ini tahu kan penyebab band ini hiatus gara-gara album Jalan Kaki gitu. Sampai ada band besar ini tidak jadi mengeluarkan album gara-gara album Jalan.
itu semua orang kayak menghina gua gitu jatuhnya. Enggak itu beneran itu. Kayak Iya ya, sarkas ke gua. sampai Tapi sih band-band kalau legend gua tuh pada nahan momentum nih. nggak Biar ada biar apa nahan momentum ini aja biar gak udah tumpukan. ketutup nih udah bahkan gua nggak sempet kebuka bahkan ini. Orang soalnya banyak banget rilisan kan di ini kan ya ada ya walaupun kayaknya gua sih nggak ngaruh apa-apa ke gua sih maksudnya ada Bernadia mau rilis, ada Ijitaf gitu-gitu. Itu juga nengok-nengok tuh mereka pas mau rilis ya pasti ya. Enggak ada sama nggak tahu mereka gua bikin album juga Jalan nggak kaki tahu. tuh kapan sih jalan kaki gitu? Nggak ada. Karena dia masa nggak gitu mau rilis album Rabun Jauh. Dia showcase albumnya jadi istora. Gua bikin hiring album dimakan bawah pohon, itu laku 20 doang. Makan bawah pohon tapi mantap. Mantap, Enak. tetap enak. Mm. Rabun Jauh tapi gimana Rabun Jauh? Bagus Rabun Jauh, Oh. Kita Buat Menyenangkan. Gua dengar ulang-ulang tuh Kita Buat Menyenangkan. Sama untukmu Kalau itu gua ulang-ulang terus biar stream gua banyak. Tapi track favorit lo apa di album ini? Kan banyak melibatkan kolaborator kan. Iya, sebenarnya yang paling gua suka tuh Untukmu juga sih. Yang sama karena Nadine, ada ya. anak lo nyanyi juga di situ ya. Iya, sama ini tuh benar-benar kayak ya ini pesen gua buat Nadine gitu. Enggak buat siapa-siapa, enggak buat bahkan gua enggak buat ini buat umum. Maksudnya enggak Ya ini lagu paling personal iya maksudnya. enggak gua niatkan ini biar ini didengerin banyak orang, biar relate ke banyak orang. Enggak, ini tuh emang lagu ini pesen dari orang tua gua ke gua. Yang itu juga gua turunkan ke Nadine gitu sama beberapa pesan tambahan yang ada dari gua ya gitu. Ya udah sesimpel itu gitu. Jadi sangat personal sekali sih. Apa liriknya? Sopan pada yang lebih tua, tak eh. lupa sayang yang muda, belajar mendengar, tak hanya bicara. Endingnya? Temukan semua POV berbeda. Endingnya? Tapi yang paling utama, sholat jangan tinggalkan nak. Tuh, sholat jangan tinggalkan nak. Ini buat teman-teman pada nggak sholat. Ya Allah. Karena dari produser gue kan ini kan, yang terakhir itu kan gue emang pengen kayak gitu kan. Kata produser gue, Bang Hip dibikin lebih umum aja. Ibadah jangan lupa gitu. Enggak mas jangan, ini mah emang buat Nadine kataku lagunya gitu. Lu pengen tetap liriknya ya sholat gitu. Iya sholat jangan tinggalkan nak gitu. Emang buat Islam gitu kan. Astagfirullah. Emang lu benci sama agama-agama selain Islam? Enggak usah gitu-gitu. Ini orang suka framing nih. Udah sama Mas Ferit aja belum selesai nih. Track favorit tuh berarti itu. Tapi kalau track yang emang lu rilis untuk relate ke banyak orang yang mana? Nggak ada yang buat relate ke banyak orang. Ini emang banyak tuh ya keresahan gua atau ya momen-momen yang pengen gua tangkep, dan pengen gua tuangkan ke lagu gitu. Atau ya dari improve sebenarnya. Jadi nggak ada niatan biar ini relate ke orang gitu-gitu sih. Jadi yang improve ya jadinya begitu ya begitu gitu. Apakah album ini akhirnya jadi pembuka gitu untuk lu bisa nge-create karya-karya musik yang lain? Gua sih lebih ke ternyata seru ya gitu. Karena kemarin kan gara-gara album ini kan gua mau bikin showcase kan, emang pengen bikin showcase entah itu ya kecil-kecilan lah atau ya bisa besar-besaran juga alhamdulillah gitu. Tapi salah satu yang pengen gua buat adalah showcase gitu. Dan gua kan selalu happy ya kalau main sama orkes pensil alis gitu. Gua selalu seneng tuh kalau misalnya lagi ya stand up ya happy, tapi ya main sama orkes pensil alis tuh kayak happy-nya gimana gitu, seneng banget gitu. Nah, itu juga gua dapetin pas kemarin latihan band, jadi gua ngebentuk band kan buat gua nanti bikin showcase ini. Nah, itu gua kayak seneng banget gitu. Nggak tahu rasanya kayak menyenangkan sekali ya gitu. Nah, gue pengen rasa-rasa itu terus gua kerjakan sih ya, dirawat sih gitu. Sampai bosen ya ngerjain yang lain lagi. Banyak lo yang dikerjain. Kalau bosen tinggal pindah kerjaan yang lain. Amin ya Allah gitu. Tapi sih ini maksudnya ya karena beberapa ya banyak lagu juga yang gue pengen ini sampai ke banyak orang itu karena pesannya baik buat orang. Jadi sih ya makanya gue ya berusaha promoin gitu-gitu. Ya sama ya siapa tahu ada yang ngundang juga kan, ya pengen lah, siapa yang nggak pengen diundang-undang festival apa gitu-gitu. Tapi perpisahan perpisahan SMA gitu ngundang Hipsi Khoir.
Ya nggak apa-apa sih kalau mau, Kan boleh. orkes spesialis dulu Berani. pernah kan diundang. Benar, Iya. iya pernah. Ya orkes Perpisahan. spesialis aja berani ya, masa Iya, gua nggak meskipun berani. nyanyinya dipisahkan kolam renang. Dipisahkan kaporit. Oke, Aneh banget itu. pertanyaan terakhir dari gue nih, ini sangat-sangat filosofis ya. Aduh. Kalau misalkan lo diberikan unlimited resources, akses dan uang, nggak terhingga gitu, lo akan spend hal itu ke apa aja? 3 aja. Gue kayaknya mau bikin sekolah yang keren banget itu. Sekolah Ah, sekolah apa? ya sekolah aja, sekolah yang Maksudnya yang buat anak ya, SD, sekolah SMP atau buat ya dari TK sampai SMA Oke. sampai kuliah kalau bisa universitas gitu, tapi itu yang ya sekolahnya keren banget gitu dari segi bangunan, dari segi kurikulumnya gitu, terus gurunya keren-keren, terus muridnya dari situ jadi nggak cuma pinter ya, tapi jadi orang yang hebat gitu, berakhlak gitu. Kayaknya itu sih salah satunya. Terus mau bikin apa lagi ya? Berarti pertama edukasi nih, bikin Iya. sekolah, kampus. Mm-mm. Oke. Kedua, Apa lagi ya? Kayaknya gue bakal bingung gue kalau ditanya ya. Gue pokoknya pengen hal-hal yang buat bekal gue meninggal sih kayaknya yang jari-jari kayaknya beberapa gue sedekahin aja deh. Maksudnya sedekah buat orang-orang gitu kemana? yang membutuhkan gitu. Tapi kayaknya sedekahnya akan gue coba cari yang misalnya kayak kan sekarang tuh ada wakaf produktif gitu. Jadi biar itu tetap jadi amal jariah buat gue gitu kan. Sama satu lagi buat anak istri sih, buat keluarga kayaknya uangnya. Dijadiin apa maksudnya? Apa cuma mentahnya aja gitu? Ya serah mereka lah ya, yang penting buat yang bermanfaat gitu duitnya. Jangan yang aneh-aneh ya. Ya Allah kayak udah ada duit. Kayak kabayan. Kayak udah Duitnya gak ada, udah berantem. Oke, itu tadi Hifzi Khoir, terima kasih udah mampir ke Invipop. Sama-sama. Jangan lupa buat penonton dengerin album Jalan Kaki di digital streaming platform favorit kalian. Makasih ya Bang, udah mampir ke Invipop. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.